wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin dan teman saya JM. Kita berdua Yasin JM. Oke, jadi di kesempatan ini saya akan membahas materi 5, yaitu apa mas? Analog red. Ya. Jadi nanti kita akan membahas di materi 5 ini, terus nanti kita juga akan mempraktekkan. Jadi prinsip kerjanya dari materi 5 ini apa mas? Jadi ketika potensiometer ini kita putar, maka lampu akan blink cepat. Dan ketika potensiometernya rendah, maka blinknya lambat. Seperti itu, Mas Yasin. Ya. Jadi komponennya yang dibutuhkan Arduino Uno, Mas. Arduino Uno, terus potensiometer. Jadi komponen yang dibutuhkan adalah Arduino Uno. Ya. Terus apa lagi mas? Potensiometer, PCB board, lampu LED. Ya. Tadi sudah disebutkan yaitu potensiometer, lampu LED, Mas. Lampu LED, PCB board, kabel jumper, ya kabel jumper, terus lampu PCB LED. board. Ya. Oke, alatnya hanya itu saja. Jadi prinsip kerjanya adalah tadi ini. Jadi ketika potensiometer itu kita putar, maka lampu akan berkedip cepat. Nah, kalau di materi 2 project 1 itu adalah menghidupkan lampu blink, jadi lampu kedip seperti itu ya. Di materi 3 project 2 itu apa mas materinya? Itu mas, di materi project 3 project di materi 5 yaitu analog red. Jadi silakan untuk klik materi di sini ya. Nah, silakan dipelajari dulu. Nanti kalau ada yang belum dipahami bisa WA saya. Jadi sebelum kita praktekkan komponen apa saja yang kita butuhkan, yaitu pertama adalah Arduino Uno. Arduino Uno, potensiometer, terus lampu LED. Nah, jadi potensiometer ini prinsip kerjanya adalah dia seperti resistor, cuma dia nilai tahanannya bisa berubah-ubah. Sedangkan resistor itu nilai tahanannya tetap. Potensiometer ini itu mempunyai 3 kaki. Ini coding dari materi 5 project 4, yaitu prinsip kerjanya adalah ketika potensiometer kita putar dengan searah jarum jam, maka lampu akan blink cepat. Jadi lampu akan kedip cepat. Ketika kita putar berlawanan dengan arah jarum jam, maka lampu itu blinknya lambat. Jadi yang pertama kita membuat sebuah variabel yaitu bed sensor. Nah, bed sensor sama dengan A0. Jadi sensor ini sama dengan pin analog di A0. Bed LED sama dengan 13. LED ini nanti akan kita taruh di pin 13. In nilai. Nah, nilai ini nanti untuk potensiometer, jadi untuk output dari potensiometer. Nah, kita lanjut ke void setup. Jadi LED tadi kita fungsikan sebagai output, in mode LED output. Nah, terus untuk inputnya kenapa tidak ditulis di void setup? Karena A0 itu sudah pasti input, jadi tidak perlu ditulis di void setup. Lanjut sekarang untuk void loop. Nilai sama dengan analog red, kurung buka sensor kurung tutup. Jadi nilai ini nanti akan membaca sensor. Nah, nilai ini nanti akan membaca nilai dari sensor A0 itu.
akan membaca sebuah nilai dari keluaran potensiometer. Terus logikanya adalah LED akan hack selama waktu yang kita tentukan di potensiometer itu. Jadi nilai ini akan berubah-ubah. Nilai untuk delay ini akan berubah-ubah. Jadi kalau kita pengen blinknya itu cepat, maka nilainya akan kita kurangi. Kalau kita pengen blinknya itu lambat, maka nilainya kita tambahi. Untuk menambah dan mengurangi nilai ini itu didapatkan dari potensiometer. Oke, langsung kita upload ke Arduino-nya, lanjut untuk dipraktikkan. Sekarang yang program ini itu adalah untuk mengetahui nilai dari potensiometer itu. Karena nanti di latihan kita akan membuat sebuah coding yang menyalakan lampu menggunakan potensiometer. Jadi contohnya potensiometer itu kita putar sekian derajat, nanti lampu yang nyala lampu hijau. Kita putar lagi, nanti lampu yang nyala putih, seperti itu. Cos in analog in pin sama dengan A0. Jadi cos ini fungsinya adalah untuk menyimpan nilai. A0 ini itu nanti keluaran dari potensiometer atau input analog. Cos in analog out pin sama dengan 9. Jadi kalau yang coding pertama tadi kita menggunakan output dari pin 13, sekarang kita pindah ke pin 9. Hanya memindah outputnya saja. In sensor value sama dengan 0. In output value sama dengan 0. Void setup serial begin 9600. Ini nanti untuk komunikasi antara Arduino dengan komputer. Nah, ini sensor value sama dengan analog red, analog in pin. Jadi sama seperti di coding yang pertama tadi, cuma variabelnya hanya kita ganti menggunakan sensor value dan analog in pin. Untuk ini kita bisa variabel ini bisa kita rubah-rubah ya. Untuk variabel ini bisa kita rubah-rubah. Nah, output value sama dengan map sensor value. Jadi nanti ini adalah memetakan. Jadi keluaran dari potensiometer itu nilainya adalah 0 sampai 1023 ya, 0 sampai 1023. Terus kita petakan menjadi 0 sampai 255. Seperti itu. Jadi setelah itu nanti dia akan membaca ini analog out pin output value. Nah, serial print sensor sama dengan nilai dari sensor berapa. Nah, terus sensor serial print output nilai dari output berapa. Seperti itu. Nah, kita contohkan untuk serial monitor. Jika nilai potensiometer, soal latihan, jika nilai potensiometer kurang dari 100, lampu merah menyala. Jika nilai potensiometer kurang dari 150, lampu kuning menyala. Jika nilai potensiometer kurang dari 200, lampu hijau menyala. Nah, untuk membuat program seperti atas, tentu kita membutuhkan sebuah kode if. Jadi sebagai contoh, if jika output value nanti bisa kita ganti dengan nilai ya, atau terserahlah untuk membuat variabelnya ini. Jika output value kurang dari 100, kurang dari nilai 100 ya, maka digital wait, maka akan dibaca lampu merah menyala, maka akan membaca lampu merah menyala seperti itu. Oke,
langsung saja kita praktekkan. Langkah selanjutnya kita akan merangkai project keempat. Jadi yang perlu kita siapkan adalah ini Arduino Uno ya, Arduino Uno, terus potentiometer. Nah, potentiometer ini mempunyai 3 kaki ya. Jadi potentiometer ini beda dengan resistor. Kalau resistor itu mempunyai nilai tahanan tetap, tapi kalau potentiometer ini nanti nilai tahanannya bisa kita ubah. Nah, jadi untuk membacanya itu kita seperti ini. Nah, seperti ini. Terus ini kita baca 1, kaki yang ini kita baca 1, ini 2, ini 3 ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Jadi kalau kita ukur menggunakan multitester, kaki 1 dengan kaki 3 itu nilai tahanannya penuh. Maksudnya nilai tahanannya penuh itu seperti yang tertera pada nameplate pada potentiometer, ya ini 100K di sini. Nah, jadi nanti kalau ingin membuat tahanannya di bawah 100K, maka kita menggunakan pin 1 dengan pin 2 atau pin 3 dengan pin 2 seperti itu ya, paham ya? Jadi potentiometer ini ketika kita putar dengan searah jarum jam, maka nilai tahanannya nanti semakin besar. Ketika kita putar berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai tahanannya nanti akan berkurang seperti itu. Terus selanjutnya yaitu lampu LED, resistor, kabel, jumper. Oke, langsung saja. Oh ya, satu lagi PCB hot. Kita menggunakan output di pin 13 untuk LED ya. Kita menggunakan output di pin 13. Oke, di pin 13. Nah, kita tancapkan di J60. Oke. Nah, kita kasih resistor, kita kasih tahanan supaya nanti lampunya tidak putus. Kaki yang panjang ya. Nah, kaki yang panjang ini adalah plus. Yang dapat resistor ini yang plus, ini yang min. Nah, yang min kita dapatkan pin ground ya, pin ground. Oke, terus potentiometer. Jadi pin 1, maaf kaki 1 dari potentiometer, kita dapatkan tegangan 5 volt dari Arduino Uno, tegangan 5 volt. Nah, ya, tegangan 5 volt. Oke, kelihatan ya. Terus selanjutnya yaitu pin nomor 2 kita dapatkan A0.
kita dapatkan A0. Nah, kita dapatkan A0. Terus pin 3 potensiometer kita dapatkan ground. Oke, sudah ya. Ini. Nah. Jadi pin 13 dapat lampu yang kaki positif ya. Pin 13 dapat lampu yang kaki positif. Terus pin yang ground dapat lampu yang min. Terus yang potensiometer kaki 1 dapat tegangan 5 volt, yang kaki 2 dapat pin Arduino A0, yang kaki 3 dapat ground. Oke, sudah, kita coba. Kita coba nggak usah pakai resistor karena lampunya resistor ini tahanannya terlalu besar. Ini kok nggak mau ini, kita pindah dulu pinnya. Oke, 5 volt dapat nomor 1, groundingnya dapat nomor 3, A0 nya dapat nomor 2. Nah, seperti ini. Jadi semakin ke kanan maka lampu kedipnya akan cepat, semakin ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam maka lampunya kedipnya pelan, seperti ini. Kita gunakan resistor biar tidak terlalu terang. Nah, ini. Jadi kalau kita pindah yang pin 3 mendapatkan positif. Pin 3 mendapatkan positif. Terus pin 1 mendapatkan min. Nah, apa yang akan terjadi? Akan kebalik. Jadi ketika kita putar berlawanan dengan arah jarum jam, maka lampunya kedipnya cepat. Kalau kita putar dengan arah
searah jarum jam, maka lampu kedipnya lambat seperti itu. Nah, jadi kalau normalnya itu biar bisa kita putar, kalau searah jarum jam nanti lampu itu akan nyala kedipnya cepat. Maka pin yang nomor 1 pada potensiometer kita dapatkan positif. Nah, yang pin 3 dari potensiometer kita dapatkan ground. Seperti ini. Karena apa? Kalau posisi seperti ini, pas lampu nyala blinknya ini agak lambat, ya, delaynya agak lama, itu nilai tahanannya yang keluar ini adalah kecil. Ya. Jadi arus yang menuju ke A0 itu besar, karena resistor atau tahanan itu kan berbanding terbalik dengan arus. Jadi ketika tahanan ini semakin besar, maka arus semakin kecil. Ketika tahanannya itu kecil, maka arusnya semakin besar. Seperti itu. Nah, ketika kita putar seperti ini, kita putar searah dengan jarum jam, maka nilai tahanannya akan bertambah. Ya, nilai tahanannya akan bertambah. Nah, ketika nilai tahanannya ini bertambah, maka lampu ini kedipnya akan cepat, delaynya akan cepat. Ini. Nah, di praktek nanti setelah ini kita akan mengetahui nilai keluaran dari potensiometer ini. Nah, karena untuk mengerjakan soal latihan D3, kita harus tahu nilai yang keluar dari potensiometer ini berapa. Begitu. Contohnya kita putar sedikit ini, nanti lampu yang merah yang nyala, kita putar lagi nanti lampu putih yang nyala. Contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke praktek selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita tinggal memindah pin 13 ke pin 9. Kita tinggal pindah lampu LED ini, kita pindah di pin 9. Oke, kita program dulu. Nah, jadi prinsip kerjanya adalah ketika kita putar ke kanan, maka nilainya lampunya akan redup. Nah, ketika kita putar berlawanan dengan arah jarum jam, maka LED-nya terang. Jadi ketika kita putar ke kanan searah jarum jam, maka lampunya akan redup. Nah, jadi kita akan mengetahui nilai dari potensiometer ini berapa. Nah, nilai digitalnya nanti berapa. Maka kita lihat di serial monitor. Saya ulangi lagi ya. Nah, kita lihat di serial monitor. Nah, jadi ketika kita putar ke kanan, maka lampunya akan redup.
Nah, maka kita menuju ke serial monitor. Nah, di serial monitor ini, jadi nilai sensornya 1023, kita jadikan, oh ini dual 2. Nah, di sensor ini itu kebacanya adalah 1023 dan kita petakan menjadi ini 255. Yang semula 0 sampai 1023, kita jadikan 0 sampai 225. Nah, ketika kita putar berlawanan dengan arah jarum jam, ketika kita putar dengan searah dengan jarum jam, maka nanti nilainya akan berkurang. Kita putar lagi searah jarum jam, maka nanti nilainya akan berkurang. Ya, kita putar lagi. Semakin ke kanan, nanti nilai dari output di sini adalah semakin kecil. Ketika saya ulangi lagi ya, kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Kita putar berlawanan dengan arah jarum jam sampai penuh. Maka nilai maka nilai di serial monitor itu kebaca 1023 atau 255. Nah, ketika kita putar searah jarum jam, maka nilainya nanti akan berubah. Nah, nilainya akan berubah. 973 itu sama dengan 242. Kita putar lagi, maka nilainya juga akan berubah. Nah, ini 757. Kita putar lagi ke kanan searah jarum jam, maka nilainya akan berubah. Nah, sampai maksimal, putar ke kanan searah jarum jam sampai maksimal. Ini masih kurang 19949. Kita sampai maksimal, nanti nilainya berapa? Nah, sampai maksimal itu nilainya adalah 0. Nah, sampai sini sudah paham ya. Jadi di latihan berapa itu? Latihan 4. Jadi di latihan 4 itu tugas teman-teman adalah membuat sebuah kode program ya, membuat sebuah program. Apabila potensiometer ini kita putar sampai nilai yang ditentukan, maka lampu 1 menyala. Nah, ketika kita putar lagi, nanti lampu satunya yang menyala, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Jadi nanti kalau belum paham bisa ditanyakan lewat WA saya ya. Kalau sudah paham, silakan dikerjakan tugasnya dan dikirim ke WA saya supaya bisa lanjut ke materi yang berikutnya.